No Veda no party, akhirnya Valentino Rossi angkat bicara. Soal penalti yang diterima Veda itu sangat membingungkan. Bagaimana tidak drama dan plot twist terbesar. Moto3 seri Balaton Park Hungaria 2026. Keadilan akhirnya berpihak pada sang satria Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Yes, ini baru kabar gembira yang sesungguhnya untuk dunia balap Indonesia. CEO Dorna Sports bersama FIM MotoGP Stewards mengambil keputusan berani dan langka dengan merevisi hasil race resmi Moto3 Hungaria hari ini. Veda Ega Pratama secara resmi dinyatakan naik 5 peringkat dan berhak finish di posisi TOP 10 besar setelah terbukti menjadi korban ambiguitas visual dari jalur long lap penalti yang cacat desain. Bahkan sang legenda hidup, Valentino Rossi, sampai buka suara dan menyindir keras pihak penyelenggara sirkuit baru yang dinilainya konyol dan menjebak pembalap bertalenta sekelas Veda. Di sisi lain, kisah pilu menyelimuti padok jiran saat Hakim Danish menangis histeris hingga kejang akibat crash horor di lap pertama. Namun disinilah kelas Veda Ega diuji, bukan hanya tangguh di lintasan, Veda langsung mengirimkan pesan solidaritas berkelas dunia. Comeback stronger Danish. Bagaimana kronologi lengkap forensik data telemetri yang menyelamatkan poin Veda, dan seberapa besar peluang Veda mengacak-acak dominasi Eropa di klasemen 3 besar dunia saat ini? Simak analisis mendalam, logika tajam, dan fakta sebenarnya hanya di video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar, kalian dari kota mana? Ayo bareng-bareng kita dukung Veda sampai jadi legenda. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya diberi keberkahan dan melimpah, amin. Ayi Veda, kita gaspol. Konspirasi dapur pacu dan misteri hilangnya kawat segel Leopard Racing dunia balap motor kelas ringan Moto3. Selama ini selalu dianggap sebagai kawah dokumen resmi pasca GP Prancis mengenai skandal manipulasi mesin yang melibatkan tim raksasa sekelas Leopard Racing dan pembalap mereka Adrian Fernandez. Topeng kesucian kelas ringan ini seketika runtuh. Ini bukan lagi soal kelihayan seorang pembalap di atas aspal, melainkan sebuah drama spionase teknis yang melibatkan kawat segel, ruang tertutup di sudut padok, dan keputusasaan untuk mempertahankan dominasi di papan atas klasemen. Bagi publik yang jeli melihat pergerakan angka di atas papan catatan waktu, performa motor bernomor start 31 milik Adrian Fernandez sejak seri pembuka di Thailand memang kerap mengundang tanda tanya besar. Kecepatan puncaknya, top speed di trek lurus, selalu berada di batas atas yang tidak masuk akal untuk ukuran mesin Moto3 yang regulasinya dikunci rapat oleh Dorna. Ketika pembalap lain harus bersusah payah membangun momentum dari keluar tikungan, motor Fernandez seolah memiliki cadangan tenaga gaib yang melesatkannya begitu saja. Rahasia umum di padok akhirnya meledak menjadi investigasi formal ketika pabrikan mesin, sesuai dengan prosedur durabilitas yang ketat, meminta alokasi mesin gelombang pertama yang sudah habis masa pakainya untuk dibongkar di bawah pengawasan teknis FIM. Disinilah para mekanik independen federasi menemukan kejanggalan yang membuat bulu kuduk para petinggi tim Leopard merinding. Pola kawat segel yang mengikat blok mesin utama ternyata tidak lagi sesuai dengan cetakan matriks standar pabrikan. Kawat segel pada mesin Moto3 bukanlah sekadar pengikat formalitas layaknya gembok pagar rumah. Ia adalah garis pertahanan terakhir yang menjamin bahwa tidak ada satupun tangan mekanik tim yang boleh menyentuh komponen internal seperti camshaft, piston, atau konfigurasi katup setelah mesin tersebut disegel oleh panitia teknis sebelum musim dimulai. Menemukan kawat segel yang berubah pola sama saja dengan menangkap basah seorang pencuri yang meninggalkan sidik jarinya di atas brankas bank. Investigasi yang dilakukan secara maraton di sela-sela kesibukan seri Eropa mengungkapkan sebuah fakta yang mencoreng prinsip fair play. Mesin Fernandez telah dibongkar secara ilegal tanpa izin resmi dari regulator. Spekulasi pun merebak di kalangan jurnalis motorsport senior. Apakah ada modifikasi rahasia pada komponen internal demi mengejar efisiensi bahan bakar atau peningkatan daya kuda mikro yang sangat krusial di kelas Moto3? Misteri kawat segel ini awalnya coba diredam oleh pihak tim dengan dalih adanya kesalahan mekanis atau getaran ekstrem sirkuit yang merusak komponen pengikat. Namun, argumen tersebut runtuh seketika ketika balapan beralih ke sirkuit Mugello, Italia. Pengawas teknis FIM yang sudah menaruh curiga tingkat tinggi langsung melakukan inspeksi mendadak random scrutineering terhadap mesin kedua yang digunakan oleh Leopard Racing. Hasilnya mengejutkan sekaligus memuaskan dahaga kecurigaan para pengawas. Tidak hanya kawat segelnya yang kembali kedapatan dimanipulasi, tetapi stiker hologram pengaman yang seharusnya anti rusak juga menunjukkan bekas kelupasan yang rapi, mengindikasikan adanya upaya pembongkaran yang dilakukan oleh tangan yang sangat ahli dan terencana. Berdasarkan temuan berulang yang sistematis ini, FIM MotoGP Stewards tidak memiliki pilihan lain selain menegakkan pasal 2.6. Titik 3.3 tentang durabilitas mesin dan pasal 3.3.2 mengenai pelanggaran berat terhadap sportivitas kompetisi.
Hukuman diskualifikasi massal dari 6 seri pertama musim 2026 dijatuhkan seperti palu godam yang menghancurkan karier Adrian Fernandez dalam semalam. Bayangkan, dari seorang pahlawan Spanyol yang digadang-gadang akan menjadi juara dunia baru dengan koleksi poin yang melimpah di peringkat ketiga klasemen, Fernandez langsung dihempaskan ke dasar jurang klasemen, hanya menyisakan 13 poin yang ia raih dengan susah payah di Mugello. Itu pun karena mesin ketiga yang digunakannya saat itu kebetulan lolos dari modifikasi ilegal. Berkah tersembunyi untuk sang Satria Gunung Kidul. Di sudut lain padok, keputusan ekstrim FIM ini bak sambaran petir di siang bolong yang membawa aroma kemenangan bagi Honda Tim Asia, khususnya untuk pembalap muda kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Selama 6 seri pertama tersebut, Veda berkali-kali harus menelan pil pahit, bertarung habis-habisan menggunakan motor standar pabrikan yang secara performa murni sering kalah tipis di trek lurus saat berhadapan dengan motor Leopard. Publik Indonesia tentu masih ingat bagaimana Veda harus puas finish di posisi ke-6 di sirkuit Jerez Spanyol setelah terlibat aksi slipstream yang melelahkan di lap terakhir. Kini dengan dihapusnya nama Fernandez dari lembaran sejarah resmi sirkuit tersebut, posisi Veda secara otomatis dikoreksi naik ke urutan kelima, pelima. Namun durian runtuh yang sesungguhnya terjadi pada hasil balapan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Balapan yang berlangsung di bawah cuaca mendung khas Eropa Barat itu awalnya menempatkan Fernandez di podium kedua setelah diuntungkan oleh strategi towing di sesi kualifikasi, sementara Veda Ega Pratama yang menunggangi motornya dengan determinasi tinggi harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat, tepat 1 jengkal di belakang podium. Ketika surat keputusan diskualifikasi Fernandez diketuk oleh steward, seluruh susunan pembalap di bawahnya otomatis naik 1 peringkat. Efek domino ini secara resmi menobatkan Veda Ega Pratama sebagai peraih podium ketiga di GP Prancis 2026. Sebuah revisi sejarah yang tidak hanya adil secara matematis, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi mereka yang mencoba meraih trofi dengan cara memanipulasi dapur pacu. Kenaikan status ini membuat Veda kini resmi mengoleksi 2 podium di musim debutnya yang luar biasa, setelah sebelumnya berhasil mengibarkan bendera merah putih secara fisik dari podium ketiga di GP Brazil yang digelar di sirkuit Ayrton Senna. Koleksi 2 podium resmi ini merubah total lanskap klasemen sementara. Tambahan poin dari hasil revisi Spanyol dan Prancis meroketkan posisi pembalap asal Gunung Kidul ini langsung ke peringkat 3 besar dunia dengan total raihan 71 poin. Ia kini berdiri sejajar di barisan elit penantang gelar juara dunia, menguntit Maximo Quiles yang memimpin dengan 145 poin dan Alvaro Carpe di posisi kedua dengan 95 poin. Pihak Dorna sendiri tampaknya menyadari bahwa kehadiran pembalap Asia yang kompetitif seperti Veda adalah magnet komersial yang luar biasa, sehingga ketegasan mereka dalam menghukum kecurangan teknis tim Eropa juga menjadi pesan tidak langsung. Era dominasi politik lokal padok Eropa sudah mulai digembosi oleh keadilan regulasi. Aktik kotor Eropa versus mental baja Gunung Kidul di Balaton Park. Kenaikan peringkat Veda Ega Pratama ke posisi 3 besar klasemen sementara Moto3 2026 jelas menjadi alarm bahaya yang berdering-nyaring di garasi tim-tim elit Eropa. Selama dekade terakhir, koridor kelas ringan ini seolah menjadi hak milik eksklusif para pembalap bentukan Akademi Spanyol dan Italia. Kehadiran bocah ajaib dari Gunung Kidul yang mengacak-acak dominasi mereka dengan motor Honda Tim Asia yang sering dianggap inferior dalam hal akselerasi murni dibanding mesin-mesin KTM garapan tim papan atas bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan senyuman ramah di padok. Maka ketika sirkuit anyar Balaton Park di Hungaria ditunjuk menjadi medan pertempuran berikutnya, atmosfer psikologis yang mengelilingi Veda sudah tidak lagi sama. Ia bukan lagi sekadar pembalap debutan, rookie yang dipandang sebelah mata. Ia adalah target yang harus diredam dengan segala cara, baik melalui tekanan psikologis di lintasan maupun permainan politik regulasi yang halus. Aroma konspirasi untuk menjegal laju sang ksatria Indonesia ini mulai tercium sejak sesi latihan bebas kedua, FP2, di sirkuit sepanjang 4,1 km tersebut. Karakter Balaton Park yang teknikal dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan elevasi yang tajam menuntut pembalap untuk menemukan garis balap, racing line, yang sempurna sejak hari pertama. Namun alih-alih mendapatkan ruang bersih untuk mempertajam catatan waktu, Veda berkali-kali terjebak dalam taktik kelompok pack riding pembalap Eropa yang sengaja melambat di tengah jalur ideal demi merusak momentum udara. Dirty air pembalap di belakangnya. Puncaknya terjadi ketika Veda terpaksa melakukan manuver menghindar yang ekstrim demi menghindari tabrakan dengan pembalap lokal yang sengaja melakukan pengereman mendadak di zona transisi cepat. Insiden ini berujung pada kecelakaan keras yang melempar motor nomor 54 milik Veda ke tumpukan gravel. Kecelakaan di awal FP2 ini menghancurkan seluruh program kerja mekanik, memaksa Veda melewatkan sisa sesi berharga untuk melakukan simulasi balap. Drama kualifikasi
kualifikasi ketika yellow flag menjadi senjata politik lintasan. Sikap tenang dan kedewasaan mental yang dimiliki Veda terbukti menjadi benteng pertahanan terbaiknya. Ketika garasi Honda Tim Asia sibuk membangun ulang motor yang ringsek, pembalap muda ini justru terlihat duduk tenang, memandangi monitor data telemetri, mengevaluasi setiap titik pengereman tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Keajaiban mental ini terbukti pada sesi kualifikasi kedua, Q2. Dengan motor yang baru selesai dirakit kembali, Veda langsung melesat dan mencatatkan waktu yang mencengangkan di sektor 1 dan 2. Gaya balapnya yang rapi, yang mengandalkan stabilitas pengereman lambat, late braking, sukses membuat para pencatat waktu di pit lane terbelalak. Veda sedang berada dalam jalur yang tepat untuk mengamankan posisi pole pertamanya musim ini. Namun drama di kelas Moto3 selalu memiliki skenario yang sinis. Tepat ketika Veda sedang menyelesaikan tikungan terakhir di lap tercepatnya, bendera kuning yellow flag dikibarkan di sektor akhir akibat adanya pembalap papan bawah yang terjatuh. Sebuah insiden yang oleh sebagian pengamat dianggap terlalu kebetulan karena terjadi tepat saat 3 pembalap tercepat Asia sedang melakukan serangan waktu, time attack. Sesuai regulasi keselamatan FIM yang kaku, catatan waktu magis 1 menit 46 detik 845 detik yang dibukukan Veda langsung dianulir tanpa ampun. Hasil resmi akhirnya menempatkan Veda di posisi start ke-9, P9. Kehilangan posisi start baris depan hanya karena regulasi yellow flag adalah pukulan telak, namun sindiran tajam di paddock justru mengarah pada bagaimana para pembalap Eropa memanfaatkan celah regulasi ini untuk menyelamatkan posisi start mereka sendiri. Sanksi long lap penalti yang dipaksakan, ketidakadilan visual dan regulasi seolah menumpuk di pundak remaja Indonesia ini. Belum kering kekecewaan akibat pembatalan lap terbaik di kualifikasi, FIM MotoGP Stewards kembali merilis keputusan yang kontroversial. Veda dijatuhi hukuman long lap penalti, LLPE, untuk balapan utama hari Minggu. Alasan yang tertulis di lembar keputusan resmi adalah karena Veda dinilai berkendara terlalu lambat, irresponsible riding, dan mengganggu pembalap lain di salah satu sektor pada sesi latihan. Sebuah keputusan yang dirasa sangat subjektif dan tebang pilih, mengingat puluhan pembalap Eropa lainnya melakukan taktik towing dan melambat yang jauh lebih agresif di setiap akhir pekan tanpa pernah tersentuh oleh surat panggilan steward. Menanggapi rentetan keputusan yang menyudutkan ini, Veda Ega Pratama justru mengeluarkan pernyataan resmi yang menunjukkan kelasnya sebagai pembalap profesional bermental baja, jauh melampaui usianya yang masih remaja. Memang sangat mengecewakan mendengar keputusan soal long lap penalti ini, terutama setelah kami kehilangan lap terbaik di kualifikasi karena bendera kuning. Namun meratapi keputusan steward tidak akan membuat motor saya melaju lebih cepat di lintasan. Di balapan nanti fokus saya hanya satu, memutar gas sedalam mungkin, mengeksekusi hukuman itu sebersih mungkin, dan bertarung sekuat tenaga dari posisi belakang untuk membawa pulang poin penting bagi Indonesia. Pernyataan ini adalah tamparan diplomatis bagi sistem yang mencoba menjatuhkannya. Veda menolak untuk kalah sebelum bertarung. Dengan posisi start ke-9 dan beban keharusan melewati jalur penalti luar yang kotor, balapan Moto3 Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park dipastikan akan menjadi ajang pembuktian apakah bakat murni dari Gunung Kidul ini mampu menghancurkan dinding pembatas tak kasat mata yang sengaja dibangun untuk menghentikan laju sang calon juara dunia baru asal Asia. Start roket dari barisan belakang dan terjebak di neraka trafik Balaton Park. Ketika lampu merah di atas garis start sirkuit Balaton Park padam, seluruh teori konspirasi dan intrik politik paddock seketika menguap, digantikan oleh raungan melengking dari 30 mesin 1 silinder 250 cm3 yang berteriak bersamaan menuju tikungan pertama. Dari posisi start ke-9, Veda Ega Pratama tahu betul bahwa ia tidak memiliki kemewahan untuk bermain aman. Menjalani hukuman long lap penalti berarti ia akan kehilangan waktu berharga antara 3 hingga 4 detik di awal balapan. Satu-satunya cara untuk meminimalkan dampak buruk dari sanksi tersebut adalah dengan melakukan peluncuran yang sesempurna mungkin, membersihkan diri dari kerumunan kelompok tengah sebelum jendela pengereman krusial terbuka. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sang ksatria Gunung Kidul, sebuah awal balapan yang monumental. Mengandalkan insting tajam dan refleks yang terlatih di kompetisi Asia, Veda meluncur layaknya peluru kendali yang lepas dari peluncurnya. Sementara para pembalap di baris kedua sibuk saling menutup jalur di sisi dalam tikungan pertama, Veda dengan berani mengambil jalur luar yang ekstrem, mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pembalap lain yang terlalu takut melebar. Dengan kontrol traksi manual yang presisi pada ban Dunlop yang masih segar, ia berhasil melewati 3 pembalap sekaligus di area transisi tikungan kedua. Tidak berhenti di situ, memasuki tikungan kelima yang berbentuk melengkung tajam, Veda menusuk masuk ke celah sempit di sisi dalam David Almansa, merebut posisi ke-6 secara bersih sebelum putaran pertama berakhir.
Sebuah manuver defensif agresif yang membuat komentator siaran internasional berteriak histeris memuji nyali pembalap nomor 54 ini, anatomi petaka jalur LLPE yang cacat visual. Namun, kenyataan pahit dari regulasi yang cacat segera datang menghadang di lap ketiga, batas waktu awal yang ditentukan bagi pembalap untuk mengeksekusi hukuman penalti. Sirkuit Balaton Park, sebagai sirkuit baru dalam kalender Moto3 2026, ternyata menyimpan cacat desain yang sangat fatal pada tata letak visual jalur long lap penalti. Jalur hukuman yang seharusnya dicat dengan marka kontras dan ditempatkan di area keluar tikungan yang aman, justru diletakkan tepat di sisi luar tikungan ke-11 dengan desain visual yang membingungkan. Dari sudut pandang pembalap yang melaju dengan kecepatan di atas 200 km per jam dengan posisi tubuh merebah ke aspal, garis marka jalur penalti tersebut terlihat hampir sama persis dengan jalur reguler tikungan ke-10 yang berada tepat sebelumnya. Ketika Veda bersiap memasuki zona penalti tersebut, ketidakjelasan marka jalan ini menciptakan ambiguitas visual yang sangat berbahaya. Berada di bawah tekanan kecepatan tinggi dan keharusan menjaga posisi, Veda salah mengantisipasi titik masuk akibat tata letak yang menyesatkan. Menyadari dirinya hampir melewatkan garis pembatas LLPE karena visual yang kabur, ia terpaksa melakukan pengereman mendadak dalam posisi motor yang belum sepenuhnya tegak. Ban belakang motornya sempat kehilangan cengkeraman, slides secara ekstrem, memaksa Veda menegakkan motor dan melebar hingga ke batas luar sirkuit yang kotor oleh debu gravel demi bisa masuk ke dalam koridor penalti yang benar. Kehilangan posisi instan, 6 posisi, melorot dari P6 ke P12 sebelum masuk garis. Posisi re-entry track utama, P17, masuk kembali ke dalam rombongan sirkus tengah. Kerugian waktu estimasi plus 4,8 detik dari grup pemimpin balapan. Kesalahan visual sirkuit yang sama sekali bukan kesalahan murni dari cara berkendara. Veda ini berakibat sangat fatal. Kerugian waktu yang dialaminya berlipat ganda karena ia harus kehilangan momentum kecepatan sebelum benar-benar menyentuh jalur penalti. Saat motor Honda tim Asia miliknya kembali bergabung dengan aspal trek utama, posisi Veda telah merosot tajam ke urutan ke-17, terjebak di tengah-tengah neraka trafik kelompok belakang yang terkenal kejam dan tidak teratur pertempuran brutal di kelas ringan. Berada di posisi ke-17 di kelas Moto3 adalah definisi dari ujian mental yang sesungguhnya. Di barisan ini, para pembalap tidak lagi memikirkan manajemen ban atau strategi jangka panjang. Mereka berkendara dengan gaya saling sikut demi mengamankan 1 poin terakhir. Veda harus berhadapan dengan agresi tanpa ampun dari pembalap-pembalap semenjana yang siap menutup jalur dengan motor mereka kapan saja. Di lap ke-7, dengan gaya balap yang tetap rapi meskipun motornya terus bergetar akibat melindas bagian sirkuit yang kotor, Veda mulai membangun kembali momentumnya. Ia melakukan overtake ganda yang berani di tikungan terakhir untuk naik ke posisi ke-16. 2 lap berselang, tepatnya di lap ke-9, Veda kembali menunjukkan kelasnya dengan mengeksploitasi kelemahan pengereman rider di depannya, merangkak naik ke posisi ke-15. Namun, dinamika balapan kelas ringan tidak pernah bisa ditebak. Prahara di barisan depan dan plot twist regulasi yang mengguncang paddock. Ketika balapan menyisakan beberapa putaran terakhir, atmosfer di sirkuit Balaton Park berubah menjadi panggung gladiator yang sangat brutal. Di barisan terdepan, ketegangan ego para pembalap Eropa telah mencapai titik didih. Pada lap ke-12, Maximo Quiles melancarkan manuver maut yang sangat agresif di tikungan tusuk konde hairpin untuk merebut paksa pimpinan balapan dari tangan David Almanza. Ketegangan ini memicu efek karambol yang menarik David Munoz dan Brian Uriarte untuk ikut mengacak-acak grup terdepan. Mereka saling senggol dalam kecepatan tinggi, meninggalkan estetika balap dan hanya menyisakan insting bertahan hidup. Hingga akhirnya drama paling mengerikan yang menghentikan napas ribuan penonton di tribun terjadi tepat di zona pengereman terakhir menjelang garis finish. 3 pembalap yang bernafsu mengamankan podium kedua, David Munoz, Brian Uriarte, dan Valentin Perone, terlibat dalam insiden tabrakan tragis yang sangat fatal. Munoz yang mencoba melakukan late braking ekstrim kehilangan kendali atas ban depannya, menyapu motor Perone, yang kemudian meluncur menghantam Uriarte. Benturan keras ini melempar 2 rider langsung ke pembatas sirkuit, menghancurkan motor mereka berkeping-keping dan memupus mimpi podium dalam hitungan milidetik. Hanya Brian Uriarte yang secara ajaib, setelah ditinjau oleh kamera pengawas, tubuh dan motornya terseret melewati garis finish dalam posisi terjatuh untuk mengamankan posisi keempat. Hasil akhir di lintasan dan kekecewaan di garasi Honda. Melalui drama pertumpahan darah di tikungan terakhir tersebut, Maximo Quiles melenggang kangkung keluar sebagai pemenang Moto3 Hungaria 2026.
Di belakangnya David Almansa mengamankan podium kedua, sementara Alvaro Carpe mendapat durian runtuh yang luar biasa untuk mengklaim podium ketiga. Veda Ega Pratama yang sepanjang balapan berjuang bak singa terluka di kelompok belakang secara otomatis menyentuh garis finish fisik di posisi ke-15 setelah diuntungkan oleh tumbangnya para pembalap di depan. Seusai balapan, garasi Honda Tim Asia sempat dipenuhi oleh awan mendung kekecewaan yang pekat. Kepala mekanik dan para kru tahu betul bahwa potensi asli Veda jauh lebih besar daripada sekadar membawa pulang 1 poin di posisi ke-15. Tanpa adanya insiden salah jalur di area long lap penalti yang membingungkan itu, Veda sangat layak bertarung di grup depan demi podium. Veda sendiri terlihat terduduk lesu di sudut garasi, menatap baju balapnya yang kotor oleh debu Hungaria dengan tatapan mata yang kosong namun menyimpan api amarah yang tertahan. Intervensi berani sang bos besar Dorna Sports. Namun, tepat ketika lembar hasil balapan resmi akan ditandatangani, sebuah plot twist terbesar dalam sejarah modern Moto3 terjadi. CEO Dorna Sports yang memantau jalannya balapan dari menara pengawas langsung menginstruksikan FIM MotoGP Stewards untuk menahan publikasi hasil resmi. Menggunakan rekaman kamera helikopter berspesifikasi tinggi dan data onboard dari kamera yang terpasang di motor nomor 54 milik Veda, sang bos besar melakukan evaluasi kilat secara tertutup. Langkah intervensi langsung dari CEO Dorna ini adalah sesuatu yang sangat langka dan mengejutkan dunia motorsport. Dalam sebuah sesi wawancara darurat di depan awak media internasional yang berkumpul di depan kantor Race Direction, sang bos besar dengan jantan dan kesatria mengakui adanya cacat tata kelola dari pihak penyelenggara sirkuit baru tersebut. Kami telah meninjau kembali secara mendalam momen krusial saat pembalap Indonesia Veda Ega Pratama melakukan long lap penalti. Sebagai penyelenggara kejuaraan dunia, kami harus jujur, berani, dan objektif. Desain visual serta marka jalan untuk jalur penalti di tikungan tersebut sangat tidak jelas. Bahkan, tata letaknya hampir sama persis dengan tikungan reguler tepat 1 tikungan sebelumnya. Ini adalah sirkuit baru, dan hal ini menciptakan ambiguitas visual yang sangat tinggi bagi pembalap yang melaju dalam kecepatan tinggi. Veda akhirnya salah langkah bukan karena murni kesalahannya sebagai pembalap, melainkan karena kebingungan layout visual yang kami sediakan. Ia kehilangan 6 posisi, bahkan sebelum benar-benar masuk ke garis penalti yang benar. Ini adalah ketidakadilan yang merusak jalannya balapan seorang talenta berbakat, dan Dorna tidak akan membiarkan keadilan olahraga dicederai oleh kesalahan infrastruktur kami sendiri. Pernyataan legendaris ini seketika meruntuhkan tembok birokrasi FIM yang biasanya kaku dan defensif. Sang CEO membuktikan bahwa di era modern ini, sportivitas murni harus ditempatkan di atas ego otoritas penyelenggara, mengubah akhir pekan yang penuh frustrasi menjadi sebuah kemenangan moral yang epik bagi kubu Indonesia. Kalkulasi matematis Stewart dan revisi sejarah top 10 untuk Indonesia. Pernyataan terbuka dari CEO Dorna Sports di hadapan media internasional bak sebuah proklamasi yang meruntuhkan keangkuhan birokrasi sirkuit Eropa. Namun di dunia balap profesional, retorika politik tidak akan pernah mengubah angka di papan skor tanpa adanya dasar regulasi yang mengikat. Disinilah koordinasi intensif tingkat tinggi antara Dorna dan FIM MotoGP Stewards dimulai. Pertemuan darurat yang digelar di ruang Race Direction berlangsung sangat menegangkan. Melibatkan para ahli telemetri independen untuk melakukan kalkulasi matematis yang sangat rumit demi memulihkan hak balapan Veda Ega Pratama tanpa mencederai hak pembalap lainnya. Para pengawas teknis tidak hanya melihat rekaman video secara visual, melainkan membedah grafik telemetri motor nomor 54 secara mendalam. Mereka membandingkan data kecepatan, speed, sudut kemiringan motor, lean angle, dan tekanan pengeriman, brake pressure, milik Veda pada lap normal dengan lap saat ia mengeksekusi long lap penalti yang membingungkan tersebut. Hasil analisis forensik digital tersebut mengungkap fakta yang tak terbantahkan. Akibat marka jalan yang cacat desain, Veda terpaksa melakukan pengereman darurat yang membuatnya kehilangan momentum traksi ban belakang secara drastis, menyebabkan gap time atau kehilangan waktu rata-rata sebesar 4,62 detik lebih lambat daripada estimasi waktu penalti standar sirkuit. Rumus keadilan: mengembalikan waktu yang dicuri infrastruktur. Jika kalkulasi kehilangan waktu tersebut dikonversikan ke dalam jarak posisi di lintasan pada saat Veda keluar dari jalur penalti dan kembali bergabung ke trek utama, angka-angka tersebut berbicara dengan sangat jujur. Berdasarkan simulasi komputer, andai saja jalur LLP Balaton Park memiliki marka visual yang jelas sesuai standar homologasi internasional, Veda dipastikan akan keluar dari jalur penalti dan bergabung kembali di posisi ke-10 P10, tepat di depan rombongan trafik kelompok tengah yang memperlambat ritme balapnya. Setelah perdebatan sengit yang memakan waktu hampir 2 jam, FIM MotoGP Stewards akhirnya mengetok palu keputusan yang sangat berani, progresif, dan adil. Menggunakan hak diskresi demi menegakkan sportivitas yang tertuang dalam kode etik olahraga FIM, Steward resmi menyetujui perubahan hasil balapan khusus untuk pembalap Indonesia tersebut.
Posisi finish resmi Veda Ega Pratama di Moto3 seri Hungaria secara sah direvisi naik 5 peringkat, dari posisi ke-15 menjadi posisi ke-10, pe-10. Keputusan ini tentu menjadi angin segar sekaligus preseden sejarah baru bahwa otoritas balap dunia kini jauh lebih fleksibel, objektif, dan berani mengoreksi diri demi keadilan di atas lintasan. Tambahan poin krusial di papan atas klasemen dunia. Bagi kubu Indonesia, revisi hasil ini bukan sekadar urusan kebanggaan di atas kertas, melainkan sebuah keuntungan strategis yang sangat krusial dalam peta persaingan kejuaraan dunia Moto3 2026. Di kelas ringan di mana perolehan poin sangat ketat, selisih antara finish di posisi ke-15 mendapat 1 poin, dengan finish di posisi ke-10 mendapat 6 poin, memiliki dampak domino yang sangat besar terhadap posisi klasemen jangka panjang. Tambahan poin dari keputusan adil ini membuat Veda kini mengoleksi total 76 poin, memperkokoh posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara dunia, dan memperlebar jarak aman dari kejaran pembalap di bawahnya. Ini adalah bukti sahih bahwa bakat murni, jika dikombinasikan dengan mentalitas pantang menyerah, akan selalu menemukan jalannya menuju keadilan. Seketat apapun sistem mencoba menjegalnya. Langkah kesatria CEO Dorna yang berani mengakui kesalahan teknis sirkuit miliknya patut diacungi jempol setinggi-tingginya. Perjuangan tanpa lelah Veda di aspal Balaton Park yang kotor telah dibayar tunai dengan posisi 10 besar yang penuh drama. Gaspol Veda, tunjukkan pada dunia bahwa anak muda Indonesia tidak bisa diremehkan. Air mata di padok jiran dan diplomasi berkelas 2 singa muda Asia. Namun di balik hiruk-pikuk revisi regulasi yang melambungkan posisi Veda Ega Pratama ke deretan 10 besar, seri Moto3 Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park